Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik
bersyukur, memujimu, menyembahmu. Kiarala barala barala bas, kiarala barala 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 mo. Kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala mas, kiarala barala. Kiarala barala 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 mas, kiarala barala mo. Haleluya, kami bersyukur, kami memujimu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiarala barala bas, kiarala barala, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiarala barala barala bas, kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala. Kiarala mas, kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, ya Ralamaralamo, ya Ralamaralabas, ya Ralamaralamaralamas, ya Ralamaralamo, ya Ralabaralamaralamaralamaralamaralamas, ya Ralabaralamaralamas. Ya ralabaralabaralabaralamaralamas, kina ya ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralamas, kina ya ralamaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Mari Bapak Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam doa malam ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan saat ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Kami percaya inilah waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman ini menjadi kekuatan atas kami, menjadi penghiburan atas kami, dan menjadi jawaban atas semua pergumulan kami. Firman-Mu adalah luar biasa. Dan di atas segala sesuatunya biarkanlah Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Senang bisa bertemu dalam acara doa malam saat ini, dan saya berdoa semua kita dalam suasana yang senang, bersuka cita dan terus merasakan kebaikan Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Saya ingin mengambil tema atau judul renungan kita pada hari ini, yaitu melindungi generasi. Melindungi generasi. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sekalipun aku mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu, firman Allah. Firman Allah berkata kepada kita bahwa jemaat Korintus itu diingatkan oleh Paulus bahwa mereka memiliki beribu-ribu pendidik, tapi mereka tidak banyak memiliki bapa. Bapak Saudara, kalau kita melihat kondisi jemaat yang ada di Korintus, jemaat Korintus itu merupakan sebuah jemaat yang lain dibandingkan dengan jemaat yang lain, seperti Galatia, Kolose, Filipi, dan sebagainya. Jemaat Korintus ini kalau kita mempelajari kitab Perjanjian Baru, surat kiriman kepada jemaat dan gereja-gereja di Perjanjian Baru, kita ketemu bahwa ada hal yang spesial buat jemaat Korintus. Spesial yang pertama adalah jemaat Korintus itu jemaat yang banyak orang pinternya, saudara. Jadi orang pinter di jemaat Korintus itu banyak sekali. Jangan lupa Korintus adalah salah satu kota di Yunani, dan Yunani itu gudangnya filsafat, gudangnya pengajaran, gudangnya orang pinter, Bapak Saudara. Jadi orang Korintus itu pada dasarnya orang-orang pinter. Dia mengerti banyak hal, dia pandai dan cerdas. Selain itu, jemaat Korintus adalah jemaat yang karunia-karunia manifestasi Roh Kudus itu bekerja dengan begitu luar biasa. Apa itu karunia manifestasi Roh Kudus? Contoh, karunia nubuat, karunia bahasa roh, karunia kesembuhan, karunia marifat, karunia menafsirkan bahasa roh, membedakan segala roh, perbuatan mujizat, dan masih banyak lagi. Jemaat Korintus itu jemaat yang pinter, dan karunia-karunia manifestasi Roh Kudus itu bekerja leluasa. Itu luar biasa, tidak semua loh saudara. Tidak semua gereja, tidak semua jemaat itu karunia itu bekerja dengan begitu luar biasa. Tapi jemaat Korintus adalah jemaat yang karunia itu bekerja, dan orang pinter itu banyak. Tetapi jika kita mempelajari kitab Korintus, Bapak Ibu Saudara,
Sekalipun di sana banyak orang pinternya dan karunia itu bekerja dengan leluasa, tapi ternyata perpecahan di dalam jemaat itu juga terjadi, saudara. Ya, 1 Korintus 3, 1 Korintus 4 memberitahu kepada kita banyak sekali perpecahan dalam jemaat. Mengagungkan manusia, mendewakan orang, itu juga terjadi di jemaat Korintus. Jemaat Korintus juga jemaat yang kadang-kadang masih hidup dalam manusia lama, mabuk dan sebagainya. Maka diingatkan dalam 1 Korintus 11 bagaimana harus menghargai perjamuan kudus. Singkat cerita, Bapak Saudara, dari sisi kelebihan jemaat Korintus ini jemaat yang memiliki banyak orang pinter dan manifestasi Roh Kudus bekerja. Tapi sisi negatifnya banyak pertengkaran, mendewakan seseorang, ya, dan kemudian terjadi banyak kemabukan. Disitulah Paulus menasehatkan jemaat yang kondisinya seperti itu. Maka Paulus berkata, hei jemaat Korintus, di tengahmu itu banyak pendidik. Banyak orang yang memberitahu kepada kamu tentang banyak pengetahuan dan pengajaran. Tetapi siapa yang jadi bapamu? Nah, Bapak Saudara, ini hal yang sangat penting. Dari ayat ini sekarang kita bisa mengerti sebagai orang yang percaya, yang terpanggil untuk melindungi generasi, kita ini harus memiliki bapa rohani. Dan bahkan dalam tingkatan tertentu kita harus menjadi bapa rohani bagi generasi yang ada di bawah kita. Untuk itu saya ingatkan pada sore malam hari ini, kita berbicara tentang bagaimana melindungi generasi. Di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 sampai 14, firman Allah berkata demikian. Kitab Amsal 30 ayat 11 sampai 14. Ayat 11. Ada keturunan, ya. Ada keturunan ini artinya ada generasi. Ada keturunan atau generasi yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Bahasa sederhananya adalah ada sebuah generasi, ada sebuah anak-anak yang memberontak pada orang tua, melawan orang tua. Sementara kalau kita melihat perjanjian lama, Bapak Saudara, orang yang melawan orang tua, yang memberontak orang tua itu hukumnya keras. Apa itu hukumnya keras? Bisa dirajam dengan batu sampai mati. Artinya melawan orang tua, memberontak orang tua itu dilarang oleh Allah. Tidak boleh. Tapi Amsal memberitahu kepada kita, ada loh generasi, ada loh keturunan yang melawan orang tua, memberontak sama orang tua. Coba lihat saudara, itu kan generasi itu perlu diselamatkan. Ayat 12 berkata kepada kita, ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ya, ada sebuah generasi yang menganggap dirinya paling benar dan paling suci. Orang semacam itu biasanya suka menghakimi orang. Oh, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Oh, orang itu melakukan ini, orang itu melakukan itu. Tapi dirinya sendiri juga enggak benar. Ada generasi yang seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu, firman Allah berkata. Ada satu generasi yang suka menghakimi orang lain, yang suka menjelek-jelekkan orang lain, tapi dia sendiri belum bisa menjadi contoh. Dia belum bisa menjadi teladan, bahkan dia sendiri sebetulnya juga enggak terlalu baik. Nah, generasi ini juga perlu diselamatkan, saudara. Ayat 13 berkata demikian, Amsal 30. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Artinya apa, saudara? Ada sebuah generasi yang susah diingatkan, susah ditegur karena dia merasa paling tahu. Merasa paling bisa, merasa paling benar. Generasi semacam ini susah dikasih tahu. Dia merasa angkuh, ya. Kelopak matanya diangkat, alias dia nggak mau perhatikan omongan orang. Dia merasa diri bisa. Ada generasi yang seperti itu. Kemudian ayat 14 berkata demikian. Ada keturunan yang giginya adalah pedang,
yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Jadi ada generasi yang keempat adalah orang-orang yang suka menindas orang lain. Orang yang suka menekan orang lain. Ya, orang itu sudah tertindas, orang itu sudah tertekan, malah semakin ditindas. Malah semakin ditekan. Jadi ada generasi yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat Amsal 30 ayat 11 sampai 14, minimal kita menemukan ada keturunan, ada 4 generasi yang perlu diselamatkan, saudara. Yang pertama, ada generasi yang memberontak sama orang tua. Yang kedua, ada generasi yang suka menghakimi orang lain jelek padahal dia sendiri juga jelek. Yang ketiga, ada generasi yang angkuh gak mau mendengar nasihat orang lain, merasa diri bisa. Yang keempat, ada generasi yang suka menindas orang yang tertindas. Nah, zaman ini sudah ada di perjanjian lama. Generasi ini sudah ada di perjanjian lama. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kita lihat di generasi kita. Dan kita lihat generasi di bawah kita, sama atau tidak? Masih ada atau tidak? Nah, untuk itulah kita yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa. Kita mengambil peran apa yang Allah mau buat generasi. Kita harus melindungi generasi. Kita harus menyelamatkan generasi. Tidak serta-merta kita hanya berpikir untuk pertumbuhan rohani kita sendiri ya. Kita tidak serta-merta berpikir untuk bagaimana saya hidup takut akan Allah. Tapi kita juga peduli bagaimana orang bisa takut akan Allah. Bagaimana orang bisa berubah. Sehingga kita bersyukur bahwa nanti generasi akan berubah. Bayangkan Bapak Saudara kalau seandainya kita nanti udah tua, anak kita tambah gede ya, cucu kita tambah gede. Terus kemudian kita diizinkan Allah meninggalkan dunia ini, kita masuk kerajaan surga. Kemudian anak kita, cucu kita bertumbuh di dunia ini. Bagaimana mereka hidup di zaman yang bagaimana, di generasi yang bagaimana. Kita merindukan anak kita akan bertumbuh di generasi yang sehat. Kita menginginkan agar cucu kita bertumbuh di generasi yang sehat. Generasi yang baik. Untuk itu kita harus mengambil peran. Apa yang bisa kita kerjakan, saudara. Nah, untuk itu kita akan belajar 3 hal. 3 hal bagaimana kita menjadi bapa rohani. Bapak saudara, waktu kita bicara bapa rohani, itu tidak bicara tentang laki-laki loh, saudara. Tidak bicara tentang pria loh. Bapa itu artinya tentang sebuah tanggung jawab. Jadi yang disebut bapa rohani itu bisa wanita, tidak harus pria. Karena itu bicara tanggung jawab, bukan bicara tentang jenis kelamin. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik pria maupun wanita bisa menjadi bapa rohani. Maka firman Allah dalam 1 Korintus 4 ayat 15 tadi, solusi terbaik bagaimana kita bisa menyelamatkan generasi, melindungi generasi adalah kita harus menjadi bapa rohani. Kita harus bisa menjadi bapa rohani. Dan kita punya bapa rohani. Kalau kita punya bapa rohani dan kita menjadi bapa rohani bagi generasi di bawah kita, kita sudah mengambil peran besar menyelamatkan generasi yang ada di bawah kita. Nah, bagaimana caranya kita punya bapa rohani dan menjadi bapa rohani, Saudara? Yang pertama, kita harus berinisiatif untuk dengan murid kita, dengan anak rohani kita itu menjalin hubungan dengan baik. Artinya begini, Saudara. Zaman Yesus, Saudara, zaman Yesus dan zaman perjanjian lama, kalau orang itu ingin punya bapa rohaninya itu yang mencari. Misalkan Elia sama Elisa ikutlah aku. Paulus sama Timotius ikutlah aku. Barnabas sama Markus ikutlah aku. Yesus dengan 12 murid, Petrus ikutlah aku, Yohanes ikutlah aku, Yakobus ikutlah aku. Caranya itu begitu. Tapi di zaman modern dengan cara begitu itu kayaknya nggak efektif. Maka orang itu yang harus mengajukan diri. Pak, Bu,
Mau nggak Bapak Ibu menjadi Bapak rohani saya? Mau nggak Bapak Ibu menjadi orang tua rohani saya? Cara pertama kita harus cari. Tapi kalau seandainya ada orang sudah level Bapak rohani, dia berkata, mau nggak kamu jadi anak rohaniku? Mau nggak kamu jadi muridku? Itu tetap dilakukan. Tetapi kita sendiri juga harus menyodorkan diri. Bapak Ibu mau nggak jadi orang tua rohani saya? Bapak Ibu mau nggak jadi Bapak rohani saya? Nah, setelah itu ada klik kesepakatan. Bahwa terjadilah hubungan antara orang tua rohani dan anak rohani. Cara yang pertama itu begitu, saudara. Dan kemudian anak rohani harus trust, percaya kepada orang tua rohaninya. Kepada bapak rohaninya. Nanti dinasihati, nanti ditegur, nanti dimarahi, nanti dididik, nanti dilatih. Kita harus percaya bahwa itu semuanya demi kebaikan masa depan kita. Itu semuanya demi kebaikan hari esok kita. Bapak Saudara, keluarga-keluarga Kristen itu butuh bapak rohani. Tidak banyak, tidak sedikit keluarga Kristen yang kacau. Anak-anak Tuhan kadang-kadang terpengaruh dengan lingkungan, ya. Dan kadang-kadang mereka juga stres, mereka nggak tahu harus bikin apa. Kalau misalkan mereka tidak punya bapak rohani, aduh, banyak keluarga Kristen yang kacau, Saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya nggak karuan. Maka daripada itu untuk kita melindungi generasi kita harus punya bapak rohani dan kita harus menjadi bapak rohani buat generasi di bawah kita. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dalam hubungan orang tua rohani adalah harus ada kasih. Jadi antara orang tua rohani dan anak rohani, bapak rohani dan anak rohani, itu di hati masing-masing harus ada kasih. Kenapa harus ada kasih? Firman Allah berkata kasih itu seperti sebuah tali yang mengikat. Bapak Ibu, sebuah hubungan kalau tidak ada kasih itu rapuh. Sebuah hubungan kalau tidak ada kasih itu tidak bertahan lama. Untuk itu sebuah hubungan orang tua rohani dan anak rohani supaya bertahan lama dan lama selama-lamanya, itu harus ada pengikatnya. Dan pengikatnya itu adalah kasih. Untuk itu, waktu kita memiliki bapak rohani, orang tua rohani, dan orang tua rohani punya anak rohani, kiranya di hati kita ada sebuah kasih di situ. Membina mereka dengan kasih, mengajari mereka dengan kasih, menuntun mereka dengan kasih. Dan dengan kasih itulah kita percaya hubungan itu akan terus lama, langgeng, nama Tuhan dipermuliakan, lahirlah generasi yang takut akan Tuhan. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, hubungan antara orang tua rohani dan anak rohani itu kekasih Tuhan, bapak rohani dan anak rohani. Yang ketiga adalah seorang bapak rohani itu melihat anak rohaninya itu harus optimis. Ya, harus optimis. Kenapa harus optimis? Anak rohani kita ini mungkin banyak keterbatasan. Anak rohani kita ini mungkin banyak kekurangan. Dan bikin salah mungkin berkali-kali. Tapi kita harus optimis. Dia bisa berubah. Dia bisa menjadi lebih baik. Dan dia bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Coba lihat Bapak Saudara, pada waktu Yesus menjadi Bapak rohani buat 12 murid. Yesus optimis. Mengajari mereka, mendidik mereka, melatih mereka dengan optimis. Padahal kita lihat, murid Yesus kadang-kadang mereka melawan, memberontak, dan mengecewakan Yesus. Tapi Yesus optimis mereka pasti akan berubah. Dari 12 murid, hanya Yudas Iskariot yang akhirnya gagal. Tapi 11 murid yang lain ditambah 1 Matias nanti, semuanya sukses dalam pelayanan. Bahkan mereka siap menjadi martir. Itu tandanya apa? Yesus sukses dalam mendidik, melatih, mengajari 12 murid sebagai anak rohaninya. Bapak Ibu Saudara, saya punya anak rohani kalau saya hitung hari ini mungkin sekitar 25 orang. Saya optimis dengan mereka. Kadang-kadang mereka bikin salah. Kadang-kadang mereka melakukan hal yang keliru. Tapi terus saya ajar, terus saya latih, terus saya didik. Dan puji Tuhan, hari demi hari akhirnya menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan hari ini mereka menjadi kebanggaan luar biasa.
Mereka menjadi berkat di beberapa daerah. Beberapa luar pulau mereka menjadi berkat dalam posisinya mereka masing-masing. Allah itu baik. Jadi Bapak Saudara, kalau kita ingin menyelamatkan generasi kita, maka kita harus punya bapak rohani dan bersedialah menjadi bapak rohani bagi generasi kita. Generasi di bawah kita. Caranya yang pertama, kita harus ada sebuah inisiatif kesepakatan. Cara yang kedua, kita harus penuh dengan kasih sebagai tali pengikat antara orang tua rohani dengan anak rohani. Dan yang ketiga adalah kita harus optimis kepada anak rohani kita. Bahwa dia akan berubah, dia akan menjadi pribadi lebih baik, dia akan sukses, hari esok dia akan dipakai Tuhan. Doa saya Bapak Saudara, semua orang percaya di muka bumi, terutama Bapak Saudara, saya berdoa kita punya bapak rohani dan kita menjadi bapak rohani bagi generasi kita. Kita pasti semua sadar, dunia ini tidak baik, dunia ini jahat, semakin hari tidak menjadi lebih baik, semakin hari semakin jahat. Firman Allah berkata begitu, dan ending-endingnya dunia akan kiamat. Dan kita harus menyelamatkan generasi di bawah kita dan generasi kita semaksimal mungkin. Kiranya surga menemukan bapak rohani itu adalah kita. Kiranya surga menemukan orang yang peduli dengan generasi adalah kita. Kiranya surga menemukan orang yang sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan. Menyelamatkan generasi kita adalah kita. Kalau Bapak Saudara sadar bahwa kita bertumbuh dalam Tuhan. Kalau kita sadar kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kekristenan kita bukan hanya berpikir untuk kita. Tapi kekristenan kita berpikir apa yang bisa saya buat buat generasi kita. Apa yang bisa saya buat untuk generasi di bawah kita. Itu tandanya kita semakin dewasa. Kita semakin sungguh-sungguh mengerti hati Allah. Saya berdoa itu adalah kita. Saya berdoa banyak orang akan menjadi bapak rohani bagi generasi-generasi yang mereka lalui. Dan kiranya bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Saya percaya secara praktis saudara, kalau bapak rohani ini banyak dimiliki, saya percaya keluarga-keluarga Kristen akan semakin hari semakin harmonis. Saya percaya di mana lingkungan kerja kalau ada orang Kristen di situ, disitulah lingkungan kerja akan begitu-begitu harmonis dan tidak sedikit orang yang akan percaya Yesus. Di mana saudara tinggal, tetangga-tetangga saudara diberkati. Di mana saudara sekolah, teman-teman saudara akan diberkati. Di mana kita ada, semua banyak orang diberkati. Karena kita punya bapak rohani dan kita menjadi bapak rohani. Diberkatilah saudara, kiranya kekuatan Roh Kudus turun atas hidup kita, memampukan kita untuk melindungi generasi kita dan generasi di bawah kita. Yuk, kita berdoa yuk. Bapak Surgawi, firman Allah sudah kami dengar dan kami renungkan bersama. Hamba berdoa Roh Kudus kerjakan lebih lanjut. Kami tahu hatimu bahwa engkau rindu dunia ini diselamatkan. Kami tahu hatimu bagaimana keluarga-keluarga itu harmonis. Kami tahu hatimu bagaimana lingkungan kerja itu enak. Kami tahu bagaimana di mana ada orang percaya tinggal, lingkungan itu diberkati. Dan hari ini kami mengerti salah satu kunci yang luar biasa untuk bisa semuanya itu terjadi. Bahwa kami harus punya bapak rohani. Kami harus menjadi bapak rohani. Baru kami punya peran yang luar biasa. Bukan hanya berpikir untuk kami menerima berkat saja datang dari Tuhan. Tapi kami menjadi aset Allah, agen Allah. Untuk menyelamatkan generasi, melindungi generasi. Dan namamu pasti dipermuliakan. Urapan Allah mengalir atas semua. Kuasa Tuhan mengalir atas semua. Wibawa otoritas ilahi mengalir atas semua. Taruh firman-Mu dalam mulut, hati, dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami katakan semua datang dari Tuhan. Membebaskan, menyembuhkan, memulihkan banyak orang. Dan nama-Mu dipermuliakan. Kami memberkati semua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Kiranya semua diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan, dan beri kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, apapun dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau memberikan senantiasa Tuhan kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan, kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus Kau berbicara lebih lanjut kepada kami, dan kami percaya Tuhan nama-Mu saja yang tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan laikan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kira rabata sikap patarabaya, kira rabata sikita patarabaya. Tuhan, laikan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.